Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladina nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan ibadah salat Jumat ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini, jam ini, detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita ini selalu taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertambahnya usia kita, umur kita tidak semakin muda, akan tetapi semakin tua. Kalau jatah kita ini umur 63 tahun, mungkin kita sekarang 50 tahun atau lebih, semakin berkurang jatah umur kita. Dan kita semakin mendekat. Mendekat kemana para jamaah rahimakumullah? Mendekat ke liang lahat, mendekat ke kematian. Untuk itu marilah kita selalu taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan ittaqullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kita semua ini di mana saja kita berada. Takwa yaitu biimtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terus setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik kita ini harus selalu mengingatkan kepada diri kita, saudara kita, anak, istri kita, semuanya untuk selalu dekat dengan Allah dengan jalan takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah di lisan tapi berat dalam pelaksanaan. Yang kedua, salawat ma'assalamah, marilah kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat dan diaku oleh beliau Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kami tidak panjang lebar, sedikit sekelumit secara singkat apa yang dapat kami sampaikan ini mudah-mudahan dapat merubah watak dan sikap kita, terutama ibadah kita. Dengan bertambahnya usia kita ini, maka bertambah dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa para jamaah rahimakumullah? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Ada kalanya pas iman itu bertambah, kita giat beribadah, kita giat membaca Al-Quran, kita giat mengajak orang-orang untuk beribadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sadar dan iman kita pada waktu itu bertambah. Akan tetapi tidak jarang manakala iman kita ini terkikis, habis, berkurang. Bukannya masjid yang kita ingat, bukannya Al-Quran yang kita buka, bukannya majlis taklim yang kita datangi, kadang-kadang pas iman kita ini habis, berkurang, tempat-tempat kemaksiatan yang kita datangi, dan bahkan kita ikut terjun masuk ke dalam kemaksiatan tersebut.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita hidup ini singkat. Apa sih yang kita tunggu? Kita ini hanya menunggu dua momen, dua saat, dua waktu. Yang pertama ialah menunggu datangnya waktu sholat. Hanya itu. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali kita yang diperintahkan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekolah mencari ilmu ibadah, menikah ibadah, bekerja ibadah, menghidupi anak istri adalah ibadah. Semuanya itu lillah billah, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di surat Yasin disebutkan, insya Allah ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kelak di yaumil kiamat, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, seluruh mulut-mulut kamu sekalian akan dibungkam, diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulut kita ini. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu adalah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita nanti di hadapan Allah yang berbicara bukan mulut kita. Barangkali mulut bisa mengatakan ini dan itu, bisa untuk berdusta. Tapi kalau tangan yang sudah berbicara, yang mungkin atas kuasa Allah, tangan bisa berbicara dan kaki bisa menjadi saksi. Suatu contoh para jamaah rahimakumullah, kalau tangan ini bisa berbicara dan bisa menjadi bukti di dunia ini saja. Andai kata ada seseorang mungkin mencuri atau apalah itu, lalu di situ barangkali ketangkep, orang itu bisa ngomong, saya tidak masuk ke sini, saya tidak pernah membuka berangkas ini. Dengan teknologi, kecanggihan teknologi, maka orang itu tangannya menempel dan membuka berangkas uang atau apa saja. Disitulah sidik jari itu bisa diambil, bisa mengarah dan menuju kepada si asik. Loh ini loh, di dunia saja tangan sudah bisa dibuktikan sebagai bukti bahwasanya dia pernah melakukan ini dengan sidik jari yang menempel di suatu benda. Apalagi di akhirat, Al-Quran sudah membuktikan secara otentik. Menunggu datangnya sholat, bukan sebaliknya sholat menunggu kita, tapi seharusnya kita menunggu waktu sholat. Ini yang benar. Tapi dalam kenyataannya para jamaah rahimakumullah, kita ini sering mengabaikan sholat. Dipanggil sholat, kadang-kadang kita ini tidak mendengarkan dan kadang-kadang tidak mendatangi masjid karena sibuk dan sibuk. Sibuk ini, sibuk itu dan lain sebagainya. Yang kedua para jamaah rahimakumullah, kita ini menunggu datangnya kematian. Hanya dua itu aja di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah sampai kepada kita, kita minta mundur tidak bisa, begitu juga minta maju. Dan ajal itu tidak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat tentang masalah ruh. Katakan Muhammad, masalah ruh, usia manusia, batasan usia manusia dan lain sebagainya, itu urusan Allah. Itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidak ada yang diberitahu oleh Allah kecuali hanya sedikit orang-orang yang tertentu. Kita tidak tahu kapannya mati kita. Kita tidak tahu kapan sampai kapan kita hidup, tidak tahu. Apakah kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah kita ini nanti setelah ini pulang bisa hidup atau tidak? Kita juga tidak tahu. Kadang-kadang kemarin mungkin teman kita yang ada masih di sini, lalu tanpa
kita sadari sekarang sudah tidak ada. Begitu juga seterusnya kita juga menunggu giliran. Akankah kita ini tidak takut nantinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita lakukan di dunia ini? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kita ini adalah pemimpin. Kita memimpin diri kita untuk selalu dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memimpin anak kita, memimpin istri kita, memimpin keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu dekat dan ingat kepada Allah. Dan semua yang kita pimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan bisa mengelak atas perbuatan kita yang di dunia ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kalau kita ini sholat kita ini baik sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan kecil dan munkar. Kalau para pejabat kita, pemimpin kita, petinggi-petinggi kita, mereka betul-betul takut kepada Allah, mereka betul-betul sholat dan menyembah kepada Allah, saya yakin dalil Allah ini tidak akan meleset. Allah itu janjinya hak, Al-Quran itu hak dan pasti. Kalau orang itu betul-betul menghadap kepada Allah, sholat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang sholat dengan baik, mereka tidak akan korupsi, mereka tidak akan menipu, mereka tidak akan berbohong, mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jemaah rahimakumullah, perlunya kita ini dekat dengan Allah sebagaimana yang dikatakan kun ma'allah. Hendaknya kita ini selalu bersama-sama dengan Allah. Fa'illam takun, andakala kita ini tidak bisa sendiri dekat dengan Allah, carilah sahabat. Fakun ma'aman, carilah sahabat, carilah orang yang dekat dengan Allah. Orang itu bisa mengajak diri kita dekat kepada Allah, mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk ngaji, mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya teman, pentingnya sahabat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam takun fakun ma'aman fa innahu yusiluka ilayya in kunta ma'ahu. Apabila kita ini dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka insya Allah orang itu akan mengajak kita untuk bersama-sama mengusulkan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya sahabat yang dapat menyelamatkan kita. Jadilah sahabat yang tidak bermaksiat, jadilah sahabat orang yang selalu mengajak kita untuk kebaikan, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, terakhir apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita ini selalu ingat dan ingat dua hal tersebut. Yang pertama, kita hidup di dunia ini menanti datangnya sholat. Yang kedua, menanti datangnya kematian. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan, keinginan dan doa kita semua, mudah-mudahan di dalam perjalanan hidup kita ini, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kelak kita kembali kepada Allah, tidak tahu kapan itu, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan iman Islam bi husnil khotimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.